Begini, jadi dia bilang, bisa bilang nggak takut penjara, omong kosong. Omong kosong orang nggak takut penjara. Sebenarnya dia takut sekali di penjara. Saya yakin ketika nanti dia sudah kepepet, tidak ada jalan, terus hampir vonis, saya pasti dia akan minta maaf ke Pak Jokowi. Omong kosong kalau dia sampai. Ya ketika dia pas lagi keluar-keluar memang iyalah. Saya nggak takut di penjara kan, nggak takut ini. Omong kosong. Walaupun Bayang ini belum pernah penjara, tapi kan kawan penjara kan ya banyak. Omong kosong nggak tahu penjara. Saya yakin itu. Coba kita tengok nanti perjalanan kita. Kita ikuti aja. Kita ikuti santai aja. Dia kan ini sudah mulai berkurang kan, perkembangannya berkurang. Apalagi dia mengajukan apa itu namanya Uji lapor. uji lapor independen. Jalan independennya yang mana juga tidak tahu kita kan. Kan begitu sih. Jadi nanti ini akan repot lagi dia. Ketika sudah jalan habis, dia baru akan merenung. Pasti dia akan meminta maaf. Omong kosong nggak takut penjara, omong kosong. Dia aja pas sekarang lagi ada penggemarnya. Terus seandainya dia mau meminta maaf sama Pak Jokowi, mungkinkah Pak Jokowi mau memaafkan, Bayang? Saya yakin, kalau saya yakin. Tapi setelah ada kekuatan hukum. Soalnya kan setelah melihat perjalanan Roy Suryo yang begitu jahatnya pada Jokowi, mungkinkah Pak Jokowi memaafkan? Kalau Mbah Yong berpendapat sangat yakin, sebab Pak Jokowi ini nggak ada untungnya juga sih, Roy penjara kan juga nggak ada untungnya. Dia kan cuma mempertahankan difitnah, terus mari kita buktikan fitnah kamu benar atau tidak kan. Tapi secara kelangsungan, kalau terjadi apa namanya itu Roy Suryo menang, Roy Suryo kan ya tidak untung secara yang kita lihat. Apalagi Pak Jokowi. Kalau Roy Suryo kalah, untung dia apa sih? Pak Roy Suryo anu kan di penjara. Itu kalau kelasnya kita mungkin kita puas hati, tapi kalau kelasnya Pak Jokowi saya yakin dimaafkan. Saya yakin dimaafkan. Tapi setelah berkekuatan hukum dan meminta maaf syaratnya. Kekuatan hukum itu berarti kan sudah jelas divonis salah, misal dengan dia terus banding kalah lagi, kasasi kalah lagi, PK kalah lagi, gerasi kalah lagi. Saya rasa dia akan melakukan hal seperti itu. Tapi waktunya memang panjang. Kalau sudah pol, saya rasa kalau dia meminta maaf ke Pak Jokowi, saya yakin, karena Pak Jokowi tidak punya tendensi apa-apa untuk ini dipenjarakan, cuman biar jelas lah yang dituduhkan jelas. Jadi Pak Jokowi cuma ikut itu aja, jadi santai dia tidak ada. Dan setelah itu politiknya Pak Jokowi akan makin kiwir kan, itu prediksi saya, akan makin kiwir ketika dia pertempuran menang kan. Dari segi politik lah kali. Lagian begini, memang kalau kita melihat sikapnya Pak Jokowi, saya rasa kok tetap dimaafkan. Nggak ada untungnya sih, mau dipenjara juga Pak Jokowi nggak untung kan, nggak di penjara nggak untung. Tapi yang penting hukum sudah menetapkan bahwa ijazah itu asli dan Pak Roy Suryo mau minta maaf. Saya yakin Pak Jokowi akan memberikan maaf. Karena apa? Ini usia kan sudah tua. Itu kalau Roy Suryo ke penjara 12 tahun, minimal kena 8 tahun misalkan. Kalau kena 8 tahun itu Pak Suryo nomor udah 60 lebih kan. 70 terus udah nggak manfaat lagi kan, keluar penjara udah nggak manfaat. Kasihan. Sekarang aja dia bisa ngawer-ngawer seperti itu. Tapi saya yakin suatu saat dia akan minta maaf. Kita tengok aja buktinya, prediksi saya kan saya pernah sama teman dulu kan. Kalau ditunjukkan pun nggak akan selesai kan. Kenyataannya nggak selesai. Lah saya pun pernah prediksi seperti itu lagi. Kalau Roy Suryo udah kalah, saya yakin dia akan minta maaf. Yakin. Orang hanya minta maaf setelah itu nggak keluar ke media daripada dia di penjara 8 tahun misalnya, polisnya akhirnya kan wah mikir Allah. Karena seperti itu. Oke, terima kasih.